Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Amanat tidak akan memberatkan manusia ketika Al-Quran menyatakan bahwa manusia mengemban amanat. Artinya manusia menerimanya sesuai kemampuan dan penuh tanggung jawab. Hal itu sebagaimana tersirat dalam ayat, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak cucu Adam dari sulbi mereka, dan Dia mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami memberikan kesaksian. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami anak cucu Adam tidak mengerti akan kesaksian ini.'" Quran surat ke-7 ayat 172. Peristiwa ini disebut kesaksian alas, syahadah, yang berlangsung sebelum manusia memasuki kehidupan di dunia ini. Ketika ia masih berwujud roh dan berada dalam kedekatan dengan Tuhan. Kita berada di ruang pengadilan dunia ini di bawah kuasa sabda-sabda Sang Hakim untuk menjalani proses pengadilan antara tidakkah aku dan ia. Bagi kita yang mengatakan ya, dan dalam pengujian kata-kata dan laku perbuatan, berarti memberikan bukti dan kesaksian. Mengapa kau tak bicara di hadapan Sang Hakim? Bukankah ketika kita datang pertama kali di tempat ini sebagai saksi, apakah dalam 100 tahun atau sesaat amanat ini terpenuhi? Apakah arti kesaksian ini? Untuk mengejawantahkan yang tersembunyi, baik melalui kata-kata, perbuatan, atau yang lainnya, karena tujuannya untuk menyingkap rahasia yang tersembunyi dari substansi kalian. Sifat-sifatnya tak berubah, namun aksiden akan berlalu. Salat ini, kesejahteraan rohani, dan puasa begitu juga roh senantiasa menyertai sebuah sebutan bagi kebaikan. Pada hari kesaksian,
yang tercinta mengatakan sesuatu yang lain, namun tersamar. Adakah di antara kalian yang ingat? Dia berfirman, Aku sangat berkehendak untuk segera menciptakan kalian, karena kuciptakan kalian untuk diriku sendiri. Tidak akan kulelangkan apa yang telah kuciptakan untuk diriku sendiri. Aku berkata, siapakah dikau? Dia berkata, hasrat akan segala. Aku berkata, siapakah aku? Dia berkata, hasrat dari hasrat. Jadi manusia adalah tujuan penciptaan. Dia datang ke dunia ini untuk mengejawantahkan sifat-sifat Tuhan yang terpantul di dalam dirinya. Dengan kata lain, untuk memainkan peran sebagai pernyataan diri, perbendaharaan yang tersembunyi. Tapi pada saat yang bersamaan dia diuji. Ingatkah ia akan kesaksian Allah? Tahukah ia bahwa dirinya sebagai pengejawantahan perbendaharaan yang tersembunyi, bukan dirinya sendiri? Dengan demikian, ide tentang kesaksian benar-benar telah memberikan cara pandang metafisikal berkaitan dengan pengejawantahan dan teofani sifat-sifat Tuhan, yang dipadukan dengan cara pandang yang lebih bersifat religius dengan menekankan pada tanggung jawab moral dan kesadaran manusia akan kewajiban-kewajibannya terhadap Sang Pencipta. Dalam bait-bait berikut ini, Rumi menunjukkan keterkaitan antara pengejawantahan sifat-sifat lutf Tuhan dengan qaharnya. Mana yang utama, kasih atau murka? Mana yang utama, taman Firdaus atau bara api neraka? Sejak kesaksian alas, masing-masing adalah cabang kesabaran dan amarah melekat pada diri manusia. Itulah sebabnya peniadaan dan penegasan menyimpan firman Allah, bukankah aku? Karena firman ini adalah penegasan melalui bentuk pertanyaan yang di dalamnya tersimpan bukan. Pada awalnya roh manusia tinggal bersama Tuhan dan berada dalam kesatuan dengan roh-roh lain serta para malaikat. Karena telah menerima amanat di dunia ini, roh manusia diberi jasad, sebagaimana telah kita ketahui. Keberadaan jasad diperlawankan dengan roh
namun di sisi lain ia adalah pantulan atau bayangan roh. Karenanya eksistensi seluruh dunia ciptaan berasal dari dunia perintah. Rumi menyebut jasad bayang-bayang dari bayang-bayang hati. Roh pecinta Tuhan berada dalam tanpa ruang, sementara jasadnya adalah bayang-bayang alas. Roh matahari menari, jasad ini menggoyangkan kaki. Setelah memasuki dunia ini, roh melupakan asal kejadian dan perjanjiannya dengan Tuhan. Manusia mengidentifikasikan dirinya dengan nafsnya dan tidak menyadari akan lautan roh yang berada di bawah alam kesadarannya. Jika manusia dapat melampaui selubung yang menutupi nafsnya sendiri, rohnya akan dapat menyatu dengan asal kejadiannya, kesucian dan kesatuan. Jasad tidak akan pernah ada hingga aku adalah roh yang bersemayam di langit engkau. Tanpa komposisi dan satu substansi, kita berada di setiap sudut, tanpa kepala dan tanpa kaki. Setiap matahari kita satu substansi, seperti air kita tanpa riak dan suci. Ketika cahaya murni memasuki bentuk, keserbaragaman muncul seperti bayang-bayang medan pertempuran. Dalam bukankah aku dan ia, engkau adalah roh tanpa jasad. Saat itulah engkau di sana. Mengapa engkau gelisah akan hal ini? Sebelum engkau menjadi jasad ini, engkau adalah roh suci. Berapa lamakah engkau akan terpisah darinya? Kau adalah roh suci di dalam lempung hitam. Aku tidak akan mengatakan sesuatu pun. Sudahkah kau pertimbangkan matang-matang? Kau tidak akan mengenali diri sendiri dari dalam jubahmu, karena kau lumuri ia dengan air dan lempung hitam. Dulunya roh-roh berada di angkasa, minum bersama para malaikat dari mangkuk yang sama. Rohku adalah tepukan tangannya, karena dikau menaruhnya pada tempat yang sama. Burung-burung kesadaran telah turun dari langit dan terikat pada bumi selama 2 atau 3 hari. Mereka dikirim dari angkasa, meskipun mereka adalah bintang-bintang di langit agama, menyadari pentingnya kesatuan dengan Tuhan dan melihat derita keterpisahan dengannya.
Dunia ini adalah keniscayaan, sehingga aku dapat menyadari akan kesaksian alas. Bagaikan ikan, kita katakan pada lautan kehidupan, mengapa engkau kirimkan gelombang dan melemparkan kami di atas daratan dan lempung hitam? Engkaulah yang memiliki kasih sayang. Mengapa engkau beri kami kepedihan? Wahai engkau yang penuh kasih, lebih manis dari seluruh kasih makhluk-makhluk dunia. Lautan menjawab, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maka aku ingin dikenal. Aku adalah sebuah perbendaharaan tersembunyi di balik tirai yang tak tampak, tersembunyi di balik ruang lengang tanpa ruang. Aku ingin keindahan dan kemegahanku dikenal melalui selubung-selubung eksistensi. Aku ingin setiap orang melihat seperti apakah air kehidupan dan kimia kebahagiaanku. Ikan menjawab, kami adalah ikan di sungai ini. Sejak awal mula kami berenang di lautan kehidupan ini. Kami mengetahui kedahsyatan dan kelembutannya, karena kami adalah tembaga yang menerima kemukjizatan kimia. Kami mengetahui kemahakuasaan zat mukjizat kehidupan ini. Semakin banyak kami bicara tentangnya pada mereka yang bukan di sungai ini, mereka tidak mendengar, tidak melihat, tidak memahami. Sejak awal mula, kamilah yang mengetahui perbendaharaan ini, dan akhirnya kami akan mengetahuinya. Maka mereka yang telah engkau asingkan, demi aku ingin dikenal. Datanglah jawaban, oh ikan, cukuplah air bagi kalian mencintai sungai dan menyatu dengannya. Tapi cintanya beraneka, panas membara, dengan melepaskan diri, dengan pengorbanan dan darah yang tumpah, dengan jantung yang robek, seperti ikan yang terlempar di atas tanah kering karena gelombang, berjuang keras dan terdampar di tanah yang panas dan pasir yang membakar. Dia tidak mati, hidup juga tidak pula merasakan manisnya hidup. Semua itu karena keterpisahan dengan lautan kehidupan. Haruskah orang yang telah melihat lautan menemukan kesenangan dalam kehidupan ini? Cahaya matahari roh-roh terbagi-bagi dalam jendela-jendela jasad-jasad.
Ketika kau melihat potongan matahari, sungguh ia hanya satu. Namun bagi mereka yang terselubungi oleh jasad meragukannya, roh-roh kerbau dan anjing terpisah, namun roh-roh singa-singa Tuhan tersatukan. Aku menunjuk roh dengan bentuk jamak, sebab satu roh adalah 100 bagi jasad-jasad. Dengan cara yang sama, matahari langit adalah 100 halaman rumah. Semua roh itu adalah satu. Ketika kau pindahkan tembok-tembok yang menghalanginya, ketika rumah-rumah jasad telah kehilangan pondasi-pondasinya, orang-orang yang beriman menjadi seperti jiwa yang tunggal. Dalam bait akhir tersebut, Rumi mengomentari sabda Nabi, setiap orang yang beriman adalah saudara, dan setiap orang yang berilmu bagaikan satu jiwa. Tapi pernyataannya ini berkaitan dengan asal kesatuan roh manusia sebelum ia terjawantahkan di dunia ini, sebagaimana komentarnya atas beberapa ayat Al-Quran yang sering dia kutip. Sebagai contoh, di mata kesadaran orang yang berilmu, kita adalah satu jiwa. Penciptaan dan kebangkitan kalian dari kubur bagaikan satu jiwa. Quran surat ke-31 ayat 28. Semakin terpisah-pisahkan, terlukalah ia. Semakin dalam kesadaran adalah kesatuan, ia berada dalam kedamaian, bukan peperangan.